Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di Google Meet ini untuk mengikuti perkuliahan BK Industri. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dalam kelas kali ini untuk mengikuti diskusi tentang komunikasi dalam organisasi, riset kerja, dan karir dinamik. Susunan acara diskusi kita hari ini yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Nadia. Kemudian ada pemaparan materi dari kelompok saya, yaitu saya sendiri Nabila Nur Silawati, kemudian Nadia Fadilatul Nisa dan Naili Nurbayati. Dan nanti ada sesi tanya jawab dan ditutup dengan doa kifaratul masjid seperti biasanya. Baik, untuk acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Nadia. Kepada Saudari Nadia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membacakan surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Nadia Fadilatul Nisa tentang komunikasi dalam organisasi. Kepada Saudari Nadia, saya persilahkan kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai persepsi dan komunikasi dalam organisasi. Persepsi dan komunikasi merupakan dua hal yang penting yang saling berhubungan erat dan saling tergantung dalam memahami perilaku organisasi. Persepsi ini dapat timbul karena adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau yang berasal dari individu itu sendiri, diantaranya terdiri dari proses belajar atau learning, motivasi, dan kepribadian. Sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan. Kedua faktor ini kemudian menimbulkan persepsi karena didahului oleh suatu proses yang dikenal sebagai komunikasi. Demikian juga proses komunikasi akan terlaksana dengan baik atau tidak tergantung persepsi masing-masing orang yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Komunikasi ini timbul karena seseorang ingin menyampaikan informasi kepada orang lain. Informasi ini dapat membuat seseorang sama pengertiannya dengan orang lain, dan ada kemungkinan berlainan juga, karena informasi yang dikomunikasikan tersebut membuat orang-orang mempunyai kesamaan dan perbedaan pengertian.
Kesamaan atau perbedaan tersebut disebabkan karena persepsi orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Kemudian, maaf sebentar ada kendala. Kemudian ada pengertian dari persepsi. Persepsi ini merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi itu sendiri ialah pada pengenalan bahwa persepsi merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukan merupakan pencatatan yang benar terhadap situasi. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Craig bahwa persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali sangat berbeda dari kenyataan. Sedangkan menurut W. J. Duncan mengemukakan bahwa dalam ilmu perilaku, khususnya psikologi persepsi, dipergunakan untuk menjelaskan perbuatan yang lebih dari sekedar mendengarkan, melihat, atau merasakan sesuatu. Disederhanakan bahwa persepsi ini merupakan suatu proses di mana seseorang melakukan pemilihan, penerimaan, pengorganisasian, dan penginterpretasian atas informasi yang diterimanya dari lingkungan. Persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi persepsi. Yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari pertama ukuran. Ukuran ini semakin besar ukuran fisik objek, akan semakin besar kemungkinan dipersepsikannya. Kemudian selanjutnya yang kedua ada intensitas. Semakin besar intensitas stimulus, semakin kontras. Maksud dari kontras ini ialah stimulus yang mencolok lebih besar kemungkinannya untuk dipilih mendapat perhatian. Yang kelima, ada gerakan. Gerakan ini, stimulus bergerak lebih diperhatikan daripada stimulus yang tetap atau tidak bergerak. Yang keenam, ada perubahan. Stimulus akan lebih diperhatikan jika stimulus tersebut memiliki bentuk yang dapat berubah. Yang terakhir, ada baru. Maksud dari baru ini ialah stimulus yang baru dan unik akan lebih diperhatikan daripada stimulus yang sudah biasa dilihat. Kemudian ada faktor internal atau dalam diri manusia sendiri yang mempengaruhi proses seleksi persepsi. Di antaranya ada proses belajar atau learning, motivasi yang timbul dari diri manusia itu sendiri, kemudian kepribadian. Kemudian selanjutnya ada pengorganisasian persepsi.
Jika informasi itu berasal dari situasi yang telah diketahui oleh seseorang, maka informasi tersebut akan mempengaruhi cara seseorang untuk mengorganisasikan persepsinya. Pengorganisasian persepsi ini meliputi 3 hal. Yang pertama ada kesamaan dan ketidaksamaan. Maksudnya, suatu objek yang mempunyai kesamaan dan ketidaksamaan ciri akan dipersepsi sebagai objek yang berhubungan dan tidak berhubungan. Maksudnya, objek yang dimiliki ciri yang sama dipersepsikan memiliki hubungan, sedangkan yang memiliki ciri berbeda adalah terpisah. Yang kedua, kedekatan dalam ruangan. Objek atau peristiwa yang dilihat oleh orang karena adanya kedekatan dalam ruang tertentu akan diartikan sebagai objek atau peristiwa yang memiliki hubungan. Yang ketiga ada kedekatan dalam waktu, yaitu objek atau peristiwa juga akan dilihat sebagai hal yang memiliki hubungan karena adanya kedekatan atau kesamaan waktu. Kemudian selanjutnya ada persepsi sosial. Persepsi sosial ini berhubungan dengan bagaimana individu itu melihat dan memahami orang lain. Proses menilai atau melihat diri orang lain dinamakan persepsi sosial. Dalam proses persepsi sosial ini, faktor psikologi dan kepribadian merupakan hal utama yang berpengaruh. Proses sosial ini akan melibatkan orang yang melihat atau menilai dan orang yang dilihat atau yang dinilai. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi persepsi sosial. Yang pertama ada karakteristik yang mempersepsikan, yang terdiri dari kebutuhan atau needs, pengalaman atau experience. Yang ketiga ada norma-norma. Yang keempat sikap. Yang kelima kepribadian. Kemudian selanjutnya ada karakteristik yang dipersepsikan, meliputi perilaku atau behavior. Yang kedua penampakan. Kemudian yang terakhir konteks situasi, terdiri dari physical setting atau ilusi, cultural and social setting atau norms. Yang ketiga ada organizational setting. Selanjutnya ada kesalahan persepsi. Kesalahan persepsi terdiri dari 3, yaitu yang pertama stereotyping. Stereotyping merupakan mengkategorikan atau menilai seseorang hanya atas dasar satu atau beberapa sifat dari kelompoknya. Stereotip ini seringkali didasarkan atas jenis kelamin, keturunan, umur, agama, kebangsaan, dan kedudukan atau jabatan. Kemudian yang kedua, halo effect. Halo effect ini ialah kecenderungan menilai seseorang hanya atas dasar salah satu sifatnya saja. Hal ini sering terjadi pada saat melakukan penilaian dengan wawancara. Pewawancara seringkali menilai hanya dari salah satu sifat seseorang yang nampak menonjol pada saat wawancara itu dilakukan. Kemudian yang ketiga ada projection. Projection ini merupakan kecenderungan seseorang untuk menilai orang lain atas dasar perasaan dan sifatnya, sehingga hal ini berfungsi sebagai suatu mekanisme pertahanan dari konsep diri seseorang sehingga lebih mampu menghadapi sesuatu yang dilihatnya sebagai tidak wajar. Selanjutnya, ada pengertian komunikasi. Komunikasi ini didefinisikan sebagai penyampaian atau pertukaran informasi dari pengirim kepada penerima, baik itu secara lisan, tertulis, maupun menggunakan alat komunikasi. Pertukaran informasi ini di masa sekarang sudah menggunakan alat komunikasi yang canggih. Mengirim informasi
bisa dilakukan dengan sistem informasi manajemen yang kompleks, di mana data berasal dari berbagai sumber, kemudian dianalisis oleh komputer dan disampaikan kepada penerima secara elektronik. Pentingnya komunikasi dalam organisasi ini ditunjukkan oleh banyaknya waktu yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam pekerjaan. Komunikasi dapat dianalisis dalam 3 tingkatan analisis, yaitu komunikasi antar individu, komunikasi dalam kelompok, dan komunikasi keorganisasian. Kemudian, komunikasi mempunyai unsur utama, di antaranya pengirim, yaitu orang yang memiliki informasi dan keinginan untuk menyampaikan kepada pihak lain atau komunikator. Yang kedua, ada penyandian atau encoding. Penyandian ini ialah proses mengubah informasi ke dalam isyarat atau simbol-simbol tertentu untuk ditransmisikan. Yang ketiga, ada pesan. Pesan ini ialah informasi yang akan disampaikan pengirim kepada penerima, bisa berupa kata lisan atau tulisan, gerakan tubuh, raut muka, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada saluran. Saluran ini sering juga disebut dengan media atau alat dengan mana pesan yang dapat berpindah dari pengirim ke penerima. Yang kelima ada penerima. Penerima atau komunikan ini adalah orang yang menerima informasi dari pengirim, melakukan proses penafsiran informasi yang diterima. Selanjutnya ada penafsiran, proses menerjemahkan atau menguraikan sandi-sandi pesan dari pengirim. Selanjutnya ada umpan balik atau feedback. Ini merupakan tanggapan penerima atas informasi yang disampaikan pengirim. Biasanya terjadi pada komunikasi 2 arah. Selanjutnya ada gangguan. Digigit semut. Gangguan ini dapat terjadi pada setiap elemen dari komunikasi. Gak apa-apa kalau misalnya betis naik ngecilin mah ya digigit. Mungkin sekian dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Tuh, dikit. Baik, terima kasih kepada saudari Nadia yang telah menyampaikan materinya. Ya, dibaca. Untuk materi selanjutnya tentang desain pekerjaan akan dibahas oleh saya sendiri. Desain pekerjaan. Apa sih desain pekerjaan itu? Desain pekerjaan itu ialah faktor penting dalam manajemen, terutama manajemen operasi. Karena selain berhubungan dengan produktivitas, juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Nah, desain pekerjaan juga suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan kepada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Tentunya harus secara efektif juga efisien. Slide selanjutnya, Nadia. Nah, yang pertama ada pendekatan pengayaan pekerjaan. Nah, salah satu masalah dengan merancang pekerjaan untuk memaksimalkan efisiensi yaitu dengan pekerjaan itu biasanya berakhir dengan pengulangan, membosankan. Nah, sebagian sebagai reaksi terhadap sifat reduksionistik dari desain kerja yang berorientasi pada efisiensi. Dan sebagian sebagai pengakuan akan potensi manusia dan kebutuhan tingkat tinggi. Ahli teori organisasi itu mulai berfokus pada karakteristik yang dapat meningkatkan kepuasan pekerja dan menyediakan kebutuhan intrinsik. Misalnya dikemukakan oleh Hachberg, Musher, McGregor. Maaf kalau saya salah mengucapkan. Dua model teoritis utama telah dikembangkan di bawah naungan pengayaan pekerjaan, yaitu teori motivator kebersihan dan teori karakteristik pekerjaan dari Hackmark et al. Oldham. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu ada teori motivator kebersihan.
Teori motivator kebersihan ini mengkodifikasikan bagaimana pekerjaan dapat berfungsi untuk memotivasi perilaku karyawan. Secara singkatnya, teori ini membedakan antara aspek pekerjaan yang memuaskan dan motivasi atau yang disebut motivator, dan yang tidak memuaskan atau disebut faktor kebersihan. Hal seperti pengakuan pencapaian dan kemajuan merupakan hal yang intrinsik dalam pekerjaan dan disebut sebagai motivator. Sedangkan hal-hal seperti gaji, kebijakan perusahaan, dan kondisi kerja berada di luar pekerjaan itu sendiri dan dianggap sebagai faktor kebersihan. Kemudian yang kedua ada teori karakteristik pekerjaan. Nah, meskipun teori motivator kebersihan itu merangsang penelitian dan menjadi dasar bagi sejumlah upaya mendesain ulang pekerjaan, nah ini merangsang yang lainnya untuk berusaha untuk mengatasi kelemahan dan memahami bagaimana karakteristik pekerjaan berhubungan dengan reaksi individu terhadap pekerjaan. Penelitian ini secara langsung mengarah pada teori karakteristik pekerjaan. Pendekatan karakteristik pekerjaan ini menyarankan bahwa 5 karakteristik pekerjaannya menghasilkan keadaan psikologis kritis pada pemegang pekerjaannya. Nah, yang nantinya menghasilkan serangkaian hasil kerja yang positif tentunya. Yang pertama itu ada keragaman keterampilan melibatkan penggunaan berbagai keterampilan dan kemampuan pekerja. Kemudian yang kedua itu ada identitas tugas melibatkan sejauh mana pekerja merasa dia bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang bermakna dan utuh. Kemudian yang ketiga ada signifikasi tugas yang nanti melibatkan dampak pekerjaan terhadap kehidupan orang lain. Kemudian ketiga karakteristik pekerjaan ini dianggap sebagai meningkatkan kebermaknaan pekerjaan itu sendiri. Keempatnya otonom menyangkut besarnya kebebasan dan kemandirian yang dimiliki individu dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Kemudian yang kelima, umpan balik menyangkut sejauh mana tugas pekerjaan memberikan pengetahuan tentang hasil tindakan dari pekerjaannya. Nah, hal ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai hasil kegiatan kerjanya. Nah, 5 karakteristik pekerjaan ini dianggap mempengaruhi keadaan psikologis kritis tadi. Pada gilirannya, keadaan psikologis ini secara langsung mempengaruhi hasil nantinya. Itu mempengaruhi motivasi kerja internal, kemudian mempengaruhi kepuasan pertumbuhan, mempengaruhi kepuasan umum, dan terakhir mempengaruhi efektivitas. Kemudian yang ketiga ada teori sistem sosioteknik. Nah, teori sistem sosioteknik ini merupakan pendekatan sistem yang muncul dari pekerjaan yang dilakukan di Institut Tavistock di Inggris. Perspektif ini menyarankan bahwa organisasi terdiri dari orang-orang yang berinteraksi tentunya satu sama lain dan sistem teknis untuk menghasilkan produk atau jasa. Nah, interaksi ini memiliki pengaruh timbal balik tentunya yang dan kesesuaian teknologi serta perilaku. Nah, Cumming sendiri ini menyarankan bahwa desain sosioteknik ini sesuai ketika 3 kondisi terpenuhi. Nah, kalau sudah terpenuhi, maka boleh menggunakan teori ini. Yang pertama itu harus ada diferensiasi tugas yang memadai sehingga tugas-tugas yang dilakukan bersifat otonom dan membentuk keseluruhan yang dapat diselesaikan sendiri. Nah, ini tuh menunjukkan minimum tertentu saling ketergantungan dalam tugas-tugas itu sendiri. Kemudian yang kedua, karyawan harus memiliki kontrol batas yang memadai sehingga mereka dapat mempengaruhi dan mengendalikan transaksi dalam lingkungan tugas. Yang akhirnya nanti karyawan harus mampu mengendalikan lingkungan tugas dan dapat mengatur perilaku mereka dan mengubah bahan mentah menjadi tentunya. Next. Slide selanjutnya. Pengaruh kontekstual terhadap desain kerja. Nah, yang pertama itu ada pengaruh sosial. Pengaruh sosial ini didorong oleh model
pemrosesan informasi sosial oleh Salancik dan Frever. Nah, sejumlah peneliti itu sudah meneliti pengaruh informasi sosial yang mungkin ada pada persepsi dan hasil desain kerja. Penelitian pertama ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa informasi sosial dapat mempengaruhi persepsi tugas, kepuasan tugas, meskipun beberapa menemukan efek yang lebih kuat untuk pengayaan tugas. Kemudian yang lainnya menyarankan bahwa isyarat sosial lebih penting untuk hasil efektif. Tentu saja dalam penelitian ini juga kekuatan manipulasi tugas dan isyarat sosial dikendalikan secara eksperimental. Nah, dari penelitian ini tentang pengaruh sosial ini, mereka berusaha untuk mendefinisikan berbagai situasi di mana informasi sosial dapat mempengaruhi desain kerja. Caldwell sendiri menemukan bahwa kepuasan kerja individu terkait dengan persepsi karakteristik tugas. Sedangkan Adler beranggapan bahwa sama ketika mereka menemukan bahwa memanipulasi kepuasan kerja mempengaruhi persepsi lingkungan tugas. Nyaman semaran. Nyaman semaran deh. Kedua, pengaruh struktural. Nah, pekerjaan terjadi dalam konteks sistem organisasi yang lebih besar, di mana banyak aspek dari sistem ini mempengaruhi cara di mana ia merancang. Misalnya, organisasi yang sangat terdesentralisasi itu cenderung merancang pekerjaan dengan filosofi yang mendasar struktur kerja yang terdesentralisasi tersebut. Nah, karena itu, para peneliti terus mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme di mana faktor struktural mempengaruhi desain kerja. Pekerjaan awal pada struktur organisasi ini kan menemukan bahwa hal-hal seperti formalisasi dan sentralisasi itu adalah negatif terkait dengan persepsi. Nah, hasil serupa juga diperoleh oleh studi Rosu yang menemukan hubungan negatif antara beberapa aspek struktur departemen dan karakteristik pekerjaan kepuasan. Next. Ya ampun, tinggal Google Map doang. Itu kan Bandara Hussein. Soekarno-Hatta. Mekanisme mediasi Jakarta. Tangerang. Dalam desain kerja ini ada sebuah pernyataan konseptual kunci dalam desain kerja menyangkut mekanisme psikologis yang mendasari di mana desain kerja itu mempengaruhi hasil afektif dan juga perilaku. Ben sendiri menyarankan bahwa pekerjaan itu harus yang pertama memungkinkan pekerja merasa bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang berarti dapat diidentifikasi. Kemudian yang kedua memberikan hasil yang secara intrinsik bermakna. Kemudian yang ketiga memberikan umpan balik tentang keberhasilan kinerja. Nah, pekerjaan menurut Huckman ini mengacu pada 3 keadaan psikologis kritis yang tadi saya sempat jelaskan. Diferensiasi itu artinya membedakan. Kemudian next. Kamu tuh kan pura-pura gak tahu. Next lagi, itu lupa ke delete. Memang berarti gitu amat tipenya. Yang terakhir, hasil desain kerja. Yang pertama itu ada hasil sikap. Hasil sikap itu berpusat pada perasaan seseorang terhadap pekerjaan, tim, atau organisasi. Nah, para peneliti juga telah melihat banyak hasil sikap seperti kepuasan, termasuk pekerjaan, rekan kerja, tim, pertumbuhan, dan kepuasan promosi. Kemudian yang kedua, ada hasil perilaku. Hasil perilaku ini berfokus pada tindakan pekerja. Nah, meskipun secara tradisional juga peneliti telah berkonsentrasi pada kuantitas yaitu jumlah dan kualitas yaitu akurasi, inovasi, atau layanan pelanggan. Nah, ada banyak cara lain di mana desain kerja ini dapat mempengaruhi perilaku pekerja. Inovasi perilaku, kewarganegaraan, perilaku kontradiktif, ketidakhadiran, dan pergantian.
Kemudian yang ketiga ada hasil kognitif. Kayak apa? Hasil kognitif ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama pemikiran seorang tentang pekerjaannya, dan yang kedua hasil perkembangan dari pekerjaannya. Kemudian yang terakhir ada hasil kesejahteraan. Hasil kesejahteraan ini mencakup reaksi fisiologis dan psikologis terhadap pekerjaan. Nah, kumpulan hasil ini dari penelitian ini termasuk di dalamnya ada stres, kecemasan, keterlibatan, sebelumnya. kelemahan atau kelelahan, kelebihan beban. Nah, masalah pekerjaan atau keluarga, keselamatan kerja, dan hasil kesehatan fisik. Kenapa Salah sih satu ketemu hasil ya? kesejahteraan yang tampaknya sangat penting itu ialah hasil keselamatan, mengingat biaya keuangan dan manusia yang ekstrim terkait dengan kematian, cedera, dan penyakit di tempat kerja. Katanya juga benar. Jadi, interaksi sama tadi saya sampaikan sedikit tentang desain pekerjaan. Untuk materi selanjutnya yaitu karir emang udah ini sih beda. karir dinamik akan disampaikan atau dipaparkan oleh Saudari Naili. Kepada Saudari Naili saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materinya. Di sini saya akan membahas mengenai dinamika karir. Oke, boleh next Nadia. Makna karir dilihat dari gender dan makna karir itu sendiri. Makna karir itu di paruh kedua abad ke-20 mencerminkan sejumlah tema seputar kemajuan atau mobilitas vertikal, mengejar profesi, dan stabilitas dalam pekerjaan seseorang. Tema-tema ini membatasi pemahaman kita tentang karir karena tema-tema tersebut membatasi konsep pada segmen kecil masyarakat, manajer atau profesional yang maju dalam jalur yang dapat dikenali dengan jelas, dan membatasi jenis pertanyaan penelitian yang dapat diajukan. Nah, sebuah terobosan perintis dari kendala ini diberikan oleh Hall yang mendefinisikan karir sebagai urutan individu yang dirasakan dari sikap dan perilaku yang terkait dengan pengalaman dan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan selama rentang hidup seseorang. Nah, kemudian ada beberapa konseptualisasi penting dari karir telah muncul dalam beberapa dekade terakhir yang konsisten dengan lingkungan ekonomi kontemporer. Pertama, sejumlah peneliti terutama Arthur dan rekan-rekannya itu telah menyimpulkan bahwa karir semakin tanpa batas dalam arti bahwa mereka mewakili kemandirian daripada ketergantungan pada organisasi tradisional pengaturan karir zasional. Nah, kemudian ada 5 cara tambahan di mana karir dapat independen dari pengaturan karir organisasi tradisional, yaitu di mana individu yang pertama menarik validasi dan daya jual mereka dari luar, bukan dari dalam pemberi kerja saat ini. Yang kedua, didukung oleh jaringan sosial eksternal, bukan intraorganisasi. Yang ketiga, terlibat dalam mobilitas non-tradisional, misalnya horizontal ke bawah dalam satu organisasi. Yang keempat, menolak peluang karir karena alasan pribadi atau keluarga sebagai lawan eksklusif yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan yang terakhir, memandang karir mereka sebagai tanpa batas, bahkan tanpa adanya mobilitas yang sebenarnya. Nah, kemudian Arthur dan kawan-kawan juga mengidentifikasi 3 jenis kompetensi karir yang dikumpulkan individu dari berbagai pengalaman kerja mereka yang dapat sangat berguna dalam memberlakukan karir tanpa batas. Kompetensi mengetahui mengapa, mengetahui bagaimana, dan mengetahui siapa. Mengetahui mengapa kompetensi meliputi kesadaran diri dan identitas pribadi yang memberikan motivasi dan bimbingan untuk berkarir. Kompetensi mengetahui bagaimana adalah keterampilan dan pengetahuan portabel yang dapat ditransfer individu ke pengaturan pekerjaan yang berbeda. Kompetensi mengetahui siapa mengacu pada jaringan hubungan yang menghasilkan modal sosial dari mana informasi, bimbingan, dan kontak dapat mengalir. Kemudian dari perspektif gender, apakah perempuan dan laki-laki menafsirkan dan menetapkan karir mereka dengan cara yang sama? Nah, meskipun telah disarankan bahwa wanita lebih mungkin daripada pria untuk memilih karir yang dirancang sendiri, penelitian terbatas itu tidak meyakinkan. Kemudian
ada perbedaan antara bagaimana perempuan dan laki-laki menafsirkan atau menetapkan karir mereka cenderung lebih rumit daripada sekedar adanya efek utama seks pada pola mobilitas atau sikap protean. Next. Kemudian mengenai sukses karir, apa sih arti sukses karir itu sendiri? Keberhasilan karir telah didefinisikan oleh para peneliti yang berbeda sebagai pencapaian hasil terkait pekerjaan yang diinginkan di setiap titik dalam pengalaman kerja seseorang dari waktu ke waktu. Hasil atau pencapaian psikologis atau yang berhubungan dengan pekerjaan yang positif yang telah dikumpulkan seseorang sebagai hasil dari pekerjaan seseorang. Definisi-definisi ini membedakan pencapaian yang berhubungan dengan pekerjaan atau materi dari pencapaian psikologis yang konsisten dengan perbedaan antara karir objektif yang dapat diamati dan diukur secara langsung dan karir subjektif yang dirasakan secara pribadi dan dirasakan secara individu. Nah, kemudian ada 3 indikator kesuksesan karir objektif yang paling sering diperiksa, yaitu gaji, promosi atau kemajuan, dan status pekerjaan atau tingkat pekerjaan. Kemudian keberhasilan karir subjektif adalah penilaian pribadi pencapaian karir seseorang sehingga mencerminkan pemahaman unik individu daripada pemahaman sosial bersama tentang pentingnya dimensi karir yang berbeda. Kemudian ada di situ anteseden kesuksesan karir, ada kategori anteseden. Ada dukungan substansial untuk dampak positif dari investasi modal manusia pada kesuksesan karir. Investasi ini mencangkup identitas kerja yang kuat, jam kerja yang panjang, pendidikan, masa kerja, dan pengalaman kerja yang luas, termasuk pengalaman internasional, partisipasi dalam aktivitas perencanaan karir, perolehan pengetahuan dan keterampilan, dan kompetensi kerja. Kemudian ada penelitian yang memasukkan 8 anteseden perbedaan individu yang stabil dalam meta-analisis mereka. Ada kategori anteseden itu yang pertama hubungan yang dimoderasi. Salah satu faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi kesuksesan karir adalah tanggung jawab dan pengalaman keluarga karyawan. Individu mengambil pertimbangan keluarga dalam membuat keputusan domain pekerjaan seperti berapa banyak waktu untuk berkomitmen untuk bekerja dan apakah akan berhenti dari pekerjaan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberhasilan karir mereka. Yang kemudian ada pencapaian kesuksesan karir pria dan wanita. Literatur menunjukkan bahwa pria dan wanita itu menggunakan kriteria yang agak berbeda ketika mereka mengukur keberhasilan karir mereka dan juga mungkin mengalami tingkat kesuksesan karir yang berbeda. Selain itu, kedua fenomena ini mungkin terkait dengan peran hubungan dan keluarga dalam kehidupan perempuan dan laki-laki. Kemudian ada arti sukses karir bagi pria dan wanita. Di sini penelitian terbaru tentang antarmuka pekerjaan keluarga menunjukkan bahwa pengalaman peran keluarga dapat membatasi karir seseorang. Tanggung jawab keluarga, terutama yang melibatkan pengasuhan anak, dapat menghambat jam kerja yang panjang, membatasi perjalanan yang ekstensif, dan berperan dalam menolak tugas perkembangan yang semuanya dapat menghambat keberhasilan karir yang objektif. Selain itu, ada kemungkinan bahwa tanggung jawab keluarga memiliki dampak negatif yang lebih besar terhadap keberhasilan karir perempuan daripada laki-laki. Kemudian ada penelitian masa depan tentang kesuksesan karir. Penelitian harus memasukkan serangkaian indikator keberhasilan yang lebih luas untuk membuatnya lebih relevan dengan pengejaran karir kontemporer. Meskipun pemeriksaan keberhasilan karir objektif dan subjektif merupakan langkah ke arah yang benar, itu tidak cukup penggunaan ukuran gabungan ini dapat menutupi hubungan yang mungkin muncul dengan penilaian keberhasilan yang lebih halus. Akan sangat berguna untuk mengembangkan skala yang menyelidiki konsepsi individu tentang apa artinya menjadi sukses dalam karirnya dan kemudian menilai pencapaian yang ditentukan secara objektif dan atau keberhasilan yang dirasakan di bidang masing-masing ini. Kemudian ada
Di sini ada pembinaan. Memiliki dukungan dari seorang mentor telah lama dianggap sebagai penentu penting keberhasilan karir. Mentor dianggap memberikan 2 jenis bantuan, dukungan karir, termasuk sponsor, paparan, dan visibilitas, pembinaan, perlindungan, dan tugas yang menantang, dan dukungan psikososial seperti penerimaan dan konfirmasi, konseling, model peran, dan persahabatan. Ini tujuannya untuk meningkatkan anak didik efektivitas pribadi dan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kemudian sebagian besar penelitian mendefinisikan seorang mentor berasal dari organisasi yang sama dengan anak didik, berbeda dengan jejaring sosial eksternal yang dianggap menopang individu mengejar karir tanpa batas. Boleh next. Ada penelitian mentoring masa depan. Penelitian harus terus memeriksa mentoring dalam konteks karir kontemporer. Salah satu cara untuk mencapai tujuan itu adalah dengan memperluas studi tentang efek pendampingan pada hasil yang dapat membantu anak didik menavigasi karir yang semakin tak terduga dan non-tradisional. Boleh next. Kemudian ada pengembangan karir. Di sini ada masalah generasi dalam pengembangan karir. Terkait dengan pandangan pengembangan karir berbasis tahap, penelitian pada berbagai generasi karyawan berkembang, sementara istilah yang tepat yang digunakan untuk menggambarkan setiap generasi karyawan dapat bervariasi. Istilah yang paling umum adalah baby boom atau mereka yang lahir selama 2 dekade setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, generasi X, atau mereka yang lahir selama periode dari pertengahan 60-an sampai akhir 70-an, dan generasi Y atau milenial yang terdiri dari mereka yang lahir tahun 20 pada abad ke-20. Kemudian ada transisi karir. Salah satu bidang pengembangan karir yang terus mendapat perhatian yang cukup besar adalah transisi karir, yaitu suatu peristiwa yang dapat terjadi sepanjang siklus hidup dan melibatkan pergeseran sukarela atau tidak sukarela dalam jalur karir individu. Kemudian ada eksplorasi karir. Eksplorasi karir melibatkan pengumpulan informasi tentang diri sendiri dan lingkungan sebagai cara untuk menumbuhkan kesadaran, menghasilkan keputusan yang efektif, dan merangsang pertumbuhan karir. Kemudian ada penelitian masa depan tentang pengembangan karir. Terlepas dari banyak asumsi kuno tentang teori perkembangan terkait usia, penting untuk tidak mengabaikan efek usia pada karir. Individu berubah dalam banyak hal seiring bertambahnya usia, termasuk motivasi dan sikap kerja mereka. Meskipun seseorang dapat berputar kembali ke tugas-tugas masuk organisasi dan sosialisasi yang dihadapi sebelumnya, ketika mengubah proyek pekerjaan, seseorang tidak dapat berputar kembali dari masa dewasa akhir ke masa dewasa menengah atau ke masa dewasa awal. Oleh karena itu, penting untuk pencarian masa depan untuk menentukan apakah tugas-tugas yang terkait dengan memasuki dan mengelola siklus karir ditangani lebih atau kurang efektif seiring bertambahnya usia. Kemudian next. Nadia. Oke. Ada tadi yang sebelumnya Nah itu, maaf. Internasionalisasi karir. Karir internasional mengambil beberapa bentuk yang berbeda. Penugasan karir ekspatriat dapat melibatkan relokasi fisik individu dari perusahaan induk di negara asalnya ke operasi anak perusahaan di negara lain. Di situ tuh ada bagian yang pertama, masalah karir terkait ekspatriat dan repatriasi. Kemudian
yang tadi saya jelaskan, yaitu kemudian yang kedua ada karir internasional dan pembangunan modal dan kompetensi karir. Sejumlah besar perhatian telah diberikan pada penugasan karir internasional dapat membangun modal dan kompetensi karir individu. Kegiatan ini berpotensi mengarah pada rangkaian keterampilan yang diperluas, pemahaman yang lebih baik tentang budaya dan konteks kerja. Kemudian ada penelitian masa depan tentang karir internasional. Ya, boleh next aja, Nadia. Kemudian ada karir entrepreneurial. Minat terhadap karir wirausaha terus tumbuh, mencerminkan peran penting yang dimainkan wirausahawan dalam kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di seluruh dunia, memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menopang komunitas, dan menjadi panutan bagi generasi bisnis masa depan. Karena kepentingan ekonomi dan sosialnya, kewirausahaan menghasilkan minat substansial dari pembuat kebijakan dan akademisi yang berfokus pada faktor-faktor yang pemicu pengejaran kewirausahaan dan mempertahankan komitmen terhadap karir kewirausahaan. Kemudian ada karakteristik individu dan karir wirausaha. Keterkaitan kepribadian dan karakteristik individu lainnya dengan karir kewirausahaan telah dipelajari secara ekstensif. Meskipun adanya temuan yang agak tidak konsisten, ada bukti yang menunjukkan bahwa banyak karakteristik individu memiliki pengaruh yang dapat dilihat pada usaha dan keberhasilan karir kewirausahaan. Selain itu, meskipun motivasi berprestasi yang tinggi merupakan karakteristik dari banyak manajer yang sukses, wirausahaan tampaknya memiliki motivasi berprestasi lebih tinggi daripada manajer organisasi dan meta-analitik dan lintas budaya. Kemudian ada faktor situasional dan karir wirausaha. Di luar faktor individu yang terkait dengan kewirausahaan, aliran penelitian lain berfokus pada variabel situasional yang mempengaruhi pelaksanaan karir kewirausahaan. Faktor-faktor ini termasuk model peran kewirausahaan, dorongan ekonomi atau sosial, ketersediaan program pelatihan dan pendidikan, dan pengalaman atau ancaman kehilangan pekerjaan. Kemudian ada karir kewirausahaan perempuan dan minoritas. Selama 2 dekade terakhir, sejumlah besar penelitian telah mempelajari pengalaman karir pengusahaan perempuan. Banyak dari penelitian ini telah meneliti apakah pengusaha perempuan berbeda dari rekan laki-laki mereka atau manajer perempuan dalam organisasi, dan apakah ada faktor yang mencegah perempuan memasuki atau unggul dalam karir kewirausahaan. Penelitian tentang pengalaman karir pengusaha minoritas, meskipun kurang ekstensif, cenderung mengikuti jalur yang sama seperti yang dilakukan pengusaha perempuan. Kemudian ada penelitian masa depan tentang karir kewirausahaan. Sementara penelitian ke dalam semua aspek karir kewirausahaan telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa bidang yang memerlukan studi lebih lanjut. Pertama, terlepas dari penelitian yang ekstensif, kita perlu mencapai pemahaman yang lebih lengkap tentang karakteristik individu yang paling prediktif untuk masuk dan sukses dalam karir wirausaha. Kedua, penelitian harus terus fokus pada pengaruh jaringan sosial dan ekonomi terhadap karir kewirausahaan. Ketiga, penelitian masa depan harus terus memeriksa implikasi karir kewirausahaan untuk antarmuka pekerjaan keluarga. Mungkin sekian dari pemaparan dari materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Naili yang sudah menyampaikan materinya. Sekian dari kelompok kami untuk penyampaian materi. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada PJ kita, Saudara Rapi. Kepada Saudara Rapi, saya persilahkan.
ya. Terima kasih kepada teman-teman Nggak cukup semua memorinya. yang sudah presentasi, dan terima kasih Lagi juga nge-record. kepada teman-teman yang sudah hadir dalam perkuliahan kali ini. Mohon maaf Dan saya yang harus tidak record. join menggunakan device saya ya. Saya menggunakan Tadi device ada teman saya gitu. pemberitahuan Sebelumnya harus saya juga minta maaf sekali lagi tadi tidak bisa Ini udah membuka hapus Instagram. presentasi pada kesempatan kali ini dikarenakan tadi sedang melakukan PPM ya teman-teman. ya PPM. Mungkin ini untuk pertanyaan dilanjut nanti ya, dan untuk rekam video sudah ya. Terus jangan lupa juga teman-teman yang presentasi